Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIW Pelita Jakarta, mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Selesai, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Gita Bhakti 6, bait 1, 2, dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, selalu kami rasakan sampai pada malam hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan membaca Mazmur 41 bait 1 sampai 13 secara gilir berganti. Mari kita bermazmur. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku.
maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Umat disilakan duduk. Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus. Dengan penuh sukacita dan kerinduan yang sungguh, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan dan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun, kami sungguh yakin bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena itulah ya Bapa, kami mohon, curahkanlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup yang beriman. Sehingga kami tetap berdiri teguh mengikut Tuhan yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan sesuai jadwal pembacaan Alkitab yang telah diatur. Yehezkiel 37. Yehezkiel 37
Ayatnya yang ke-24 hingga ayat yang ke-28. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kata Tuhan Yesus, orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Yehezkiel. Yang kita baca tadi, nama itu berarti Allah menguatkan. Saat firman Tuhan ini disampaikan kepada Yehezkiel, ia bersama umat Tuhan di Babel berada di dalam keadaan yang kurang baik. Yehezkiel pada umur 25 tahun, ia dibimbing atau dididik menjadi seorang imam. Ia turut terbawa bersama umat Tuhan ke pembuangan di Babilonia. 5 tahun sesudah itu pada umur ke-30, Tuhan memanggil dia untuk melakukan pengutusan ilahi, menyampaikan nubuat atau firman Allah kepada umat Tuhan di Babel. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kondisi umat Tuhan di Babel sangat menyedihkan. Mereka sangat menderita. Mereka malu, mereka terpuruk. Mereka merasa bahwa mereka sudah hilang. Ungkapan dalam ayat ke-11 pasal 37 ini
menunjukkan bahwa umat Tuhan di Babel merasa bahwa mereka telah mati. Tulang-tulang mereka kering. Mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka merasa bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan Allah mereka. Keterpurukan ini dan derita ini tidak hanya secara fisik, tetapi mereka mengalami keterpurukan dan penderitaan secara fisik, mental, dan spiritual. Secara fisik, bangsa yang merdeka, tetapi mereka justru ditawan, dibuang dan ditawan di Babel. Secara mental, mereka malu. Karena pada saat itu ada satu anggapan bahwa dalam setiap peperangan, kalau ada bangsa yang kalah dalam peperangan, itu berarti Allahnya atau dewanya juga kalah. Dan secara spiritual, mereka tertekan dan menderita karena mereka merasa bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Allah tidak lagi mengasihi atau menyayangi mereka sebagai umatnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kondisi inilah Allah mengulurkan tangannya lewat nubuat yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada mereka untuk menguatkan iman mereka, untuk kembali menghidupkan dan membangkitkan mereka dari keterpurukan. Dan sekaligus lewat firman Tuhan Allah menunjukkan bagi mereka bahwa hukuman tegas yang Allah berikan bagi mereka, mereka dibuang, mereka menjadi bangsa yang ditawan dan dijajah selama 70 tahun. Itu merupakan rotan atau teguran kasih dari Allah Tuhan mereka. Karena Allah tidak menginginkan, Allah tidak mau mereka binasa. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 19. Allah menghajar, Tuhan menghajar dan menegur orang-orang yang dikasihi. Dan ternyata teguran ini atau rotan ini berhasil. Karena di sana di Babel mereka menangis. Mereka kembali menyesali dosa mereka, kesalahan mereka, kejahatan mereka yang telah menajiskan, telah meninggalkan Allah mereka dan menukarkan Allah mereka dengan Allah huruf kecil, Allah-Allah yang lain. Dan mereka kembali kepada Allah. Allah yang kasihnya jauh melebihi segala akal dan kelemahan manusia. Jatuh belas kasihan. Mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan mereka. Dan itulah yang kita baca di dalam pembacaan kita pada hari ini. Paling tidak ada beberapa catatan penting atau pesan firman Tuhan bagi kita. Pertama, apa yang dialami oleh umat Tuhan di pembuangan di Babel. Mereka menderita. Mereka merasa sudah hilang atau sudah mati, tulang-tulang mereka kering. Mereka tidak berdaya lagi.
Tetapi justru dalam ketidakberdayaan itulah, atau pada saat mereka sama sekali tidak berdaya, Allah mengulurkan tangan, menyapa mereka, mengangkat mereka dari ketidakberdayaan mereka lewat firman Tuhan ini. Lewat Yehezkiel, Allah memberitahukan bagi mereka tentang janji kemerdekaan, bahwa Allah akan membebaskan mereka. Allah akan membebaskan mereka. Dan tidak hanya itu, tetapi Allah akan menyatukan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Israel mengajar kita untuk melihat pada diri kita, pada kehidupan kita pada masa kini. Apa yang kita alami, apa yang sementara terjadi dalam kehidupan dunia, bangsa dan negara kita, dan kita sendiri. Semua orang merasa sangat tertekan. Semua orang merasa takut. Semua orang merasa bahwa maut selalu mendekati mereka. Semua orang berada di dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan karena ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan itu bisa saja membuat kita hilang pengharapan atau goyah pengharapan. Dan kalau sebagai orang percaya, karena ketakutan terhadap virus yang bernama COVID-19 ini, virus corona, karena ketakutan ini kita goyah iman, hilang pengharapan, maka disinilah titik kejatuhan kita. Kenapa, saudaraku? Orang Kristen tidak hanya membutuhkan iman, tetapi dia harus memiliki pengharapan. Karena kalau kita hilang pengharapan kepada Kristus Yesus dan segala janjinya, maka disitulah kita hilang daya dan kekuatan iman yang menuntun kita untuk dalam menghadapi situasi apapun, sepahit apapun kehidupan ini. Kata Yesus, kita harus senantiasa bergembira, bersukacita. Karena tahu bahwa Bapa menyertai kita. Kalau kita hilang pengharapan atau goyah, maka hilang juga keyakinan iman kita tentang kepastian hidup yang ada di dalam Kristus. Kita tidak lagi meyakini bahwa hidup kita, langkah kita ditata dan ditetapkan oleh Tuhan. Padahal kita lupa bahwa kita selalu menyanyi, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Kalau karena ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran terhadap virus corona COVID-19 ini, lalu kemudian kita hilang pengharapan, maka akan hilang juga keyakinan iman kita
tentang Yesus Kristus yang adalah sumber hidup itu sendiri. Ia adalah Tuhan dan Allah, baik atas orang hidup maupun orang mati. Apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel atau umat Tuhan di Babel ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya melakukan itu kepada Israel. Allah tidak hanya melakukan itu kepada mereka yang ada di pembuangan. Tetapi Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, juga melakukan, sanggup melakukan itu bagi kita, peduli kepada kita. Dan Ia mampu melakukan itu bagi kita. Pertanyaannya sekarang, masih adakah di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan dan kekhawatiran? Masih adakah iman saudara dan saya kepada Kristus Yesus sumber hidup? Masih adakah saudara dan saya yang memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa di dalam Kristus tidak ada yang mustahil? Badai corona sekalipun akan hilang dan dimenangkan oleh Yesus Kristus. Masih adakah di dalam kehidupan saudara dan saya ada keyakinan iman bahwa Kristus mengasihi dan memperhatikan kita? Bahwa saat dunia menyerah, bahwa saat semua orang merasa tidak berdaya menghadapi virus corona, COVID-19, justru Kristus mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya. Lewat firman Tuhan ini kita diingatkan. Ia mau mengatakan kepada kita bahwa Ia Tuhan dan Allah kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, di tengah ketidakberdayaan kita, justru Ia mengulurkan tangannya, memegang tangan kita. Mengundang kita untuk melihat kepadanya, memandang kepadanya. Dan ingatlah, hanya Dia, oleh Dia, dalam Dia, semua yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia diselesaikan dan dilakukan oleh Dia. Karena Dia adalah Tuhan dan Allah, sumber hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merenungkan firman ini, mari sungguh-sungguh kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahwa kita walaupun menghadapi tantangan apapun, derita apapun, termasuk yang namanya pandemi corona, COVID-19 ini. Mestinya kita ingat bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu dengan setia mengundang kita. Marilah kepada Aku, hai kamu yang berlelah dan menanggung berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini tidak pernah lekang oleh waktu. Undangan ini selalu ada dan Tuhan berikan bagi kita. Maukah kita datang kepadanya, saudaraku? Serahkan segala ketakutan kita. Serahkan segala kekhawatiran kita. Karena Tuhan Yesus juga pernah bilang bahwa dengan kekhawatiran yang ada pada kita, kita tidak mampu menambahkan setahun sehasta pun umur hidup kita. Karena itu kekhawatiran itu atau khawatir itu manusiawi. Tapi jangan kita tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Jangan kita resah.
Karena ketakutan, kekhawatiran yang terlalu besar bisa berubah menjadi virus bagi saudara dan saya. Orang takut mati karena virus corona atau COVID-19. Tetapi bisa terjadi karena kekhawatiran kita yang panjang dan ketakutan kita yang hebat. Berubah menjadi virus ketakutan, virus kekhawatiran, virus keresahan yang mematikan kita sendiri. Roh Kudus kiranya menuntun saudara dan saya untuk sungguh-sungguh memahami bahwa yang terjadi saat ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan turut bekerja. Dan tentunya sama seperti umat Tuhan, di balik semua yang Tuhan berkenan terjadi, ada maksud Tuhan, ada tujuan. Nah, sebagai orang yang dikasihi, mari kita melihat apa yang terjadi ini sebagai teguran Tuhan bagi kita. Kita yang dikasihi. Dan jangan pernah melihat semuanya ini sebagai hukuman atau ketidakadilan Tuhan. Tetapi inilah kasih Tuhan bagi kita. Yang tujuannya adalah membawa kita kembali kepada jalan yang benar, kepada iman yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, kepada hidup yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ada satu pengalaman seorang pemuda saat ia di dalam perjalanan dengan kapal laut, kapal itu pun tenggelam. Saat ia melihat situasi ada di sekitarnya, dia berpikir bahwa inilah saat terakhir dalam hidup saya. Ia berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu dia membuka mata angin di tengah gelombang, ia melihat dari jauh ombak yang tinggi, putih, ombak besar datang. Dengan suara nyaring ia berseru, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Karena dia percaya, dia tahu bahwa sudah saatnya dia mati. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata beberapa jam kemudian dia sadar, dia ada di tepi pantai. Ombak hebat dan besar itu menggulung dia dan membawa dia tiba di tepi pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berjuang untuk naik ke atas. Pengalaman ini mau mengatakan kepada kita bahwa yang kita anggap menyusahkan dan membuat derita bagi kita, bukan karena Tuhan tidak suka kita, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah yang mau ditegaskan di dalam Wahyu 13, Wahyu 3 ayat 19. Karena itu saya berharap bahwa sebagai orang percaya, marilah kita berdiri teguh di hadapan Tuhan dengan keyakinan kita bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Dia dengan segenap janjinya, dia tetap menggenapi janjinya bagi kita. Dia menyertai kita. Kita percaya bahwa lewat kelahirannya, kematian dan kebangkitannya, ia telah memenangkan kita. Karena itu kita tidak perlu takut dan gelisah. Kita juga tidak perlu panik dan terlalu khawatir menghadapi peristiwa
virus corona ini. Tetapi marilah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dengan tenang dan percaya terletak kekuatan iman saudara dan saya. Yakinilah itu dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya juga apa yang kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat 390. Saya punya suara tidak sebagus Bapak Ibu. Tetapi syair Kidung Jemaat itu seperti ini. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang bersusah dan pikulan yang berat. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan orang-orangnya. Dan ayat yang ketiga. Itu janji Tuhan. Hiduplah di dalam kegenapan janji Tuhan. Jangan andalkan apapun yang ada pada kita. Semuanya sudah menyerah. Yang tidak pernah menyerah dan yang tidak pernah terlelap adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Pandanglah kepadanya dan serahkan hidup kita kepadanya. Lalu pada akhirnya dalam pembacaan kita ayat yang ke-28 menegaskan bagi kita apa tujuan Tuhan melakukan semuanya ini. Ayat 28 mengatakan supaya semua orang tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah Israel. Saudaraku, menghadapi dampak dari virus corona atau COVID-19. Banyak sekali pertanyaan. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah tidak kuat. Karena bukan hanya virus corona atau COVID-19 ini mendatangkan ketakutan akan kematian. Tetapi juga membawa dampak bagi seluruh lini kehidupan manusia, segi kehidupan kita. Jasmani, rohani, ekonomi, dan lain-lain. Lalu kita bertanya, sering kita bertanya, apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Saudaraku, firman Tuhan memberi jawaban bagi kita. Jangan pernah Anda dan saya kita bertanya, mengapa Tuhan melakukan ini? Karena ayat yang ke-28 dengan tegas mengatakan bahwa Allah melakukan semuanya ini supaya dunia mengenal bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga memberikan jawaban bagi saudara dan saya. Mengapa semuanya ini terjadi? Dalam Yohanes 9 ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus bilang, demikianlah pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam seluruh peristiwa yang kita alami dan yang kita hadapi. Baik dulu dan sekarang ini. Supaya Tuhan Allah dikenal oleh seluruh bangsa, seluruh dunia, seluruh umat manusia sebagai Allah dan Tuhannya. Dan
Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dimuliakan. Itulah yang menjadi tujuan semuanya ini. Karena itu, marilah. Tidak ada satupun hal yang tidak akan berlalu atau yang kekal. Yang pasti di dalam Kristus, virus corona, COVID-19 akan berlalu. Tetapi iman kita akan tetap teguh di dalam Dia. Percayalah kepadanya. Letakkanlah seluruh hidup dan harapan kita kepadanya secara sungguh-sungguh. Hiduplah di dalam pertobatan. Hiduplah di dalam kesetiaan dan ketaatan melakukan firman-Nya dan melakukan ketetapan-ketetapannya. Hiduplah dalam kesetiaan yang sungguh-sungguh dan bukan semu kepadanya. Jadikanlah Dia andalan satu-satunya. Maka Ia akan hadir dalam kehidupan kita. Ia memberikan kedamaian. Damai sejahtera Ia berikan bagi kita. Tidak hanya damai sejahtera di dunia ini, tetapi hidup yang kekal Ia sudah sediakan bagi kita. Bukan Daud yang menjadi raja dan gembala, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan dan gembala yang agung. Serahkan hatimu, hidupmu kepadanya, agar Ia gembala yang baik itu menuntun kita melewati seluruh pergumulan dan tantangan ini. Dalam kondisi apapun, Ia tidak pernah mengingkari janji. Tetaplah dalam Dia, di dalam tenang, di dalam hidup diam dan tenang mengharapkan Dia, terletak kekuatan iman kita. Tuhan memberkati, amin. Jemaat, mari kita saat teduh merenungkan firman Tuhan ini. Setelah kita mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan, mari kita menyambut anugerah Tuhan ini lewat firman Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 50 bait 1 dan 2. Jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kau sumber hidup, Kau sumber kekuatan, dan Engkau pemimpin dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, karena di tengah ketidakberdayaan kami menghadapi virus corona dan segala dampaknya, Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh cinta kasih lewat firman-Mu, menyapa kami, menyelamatkan kami, menguatkan iman kami, dan meneguhkan keyakinan serta pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami hidup di dalam kegenapan janji-janji-Mu, bahwa tak satu pun janji Tuhan yang Tuhan ingkari. Peganglah tangan kami, rangkul kami erat-erat di dalam pelukan kasih-Mu Tuhan, agar di dalam pelukan kasih-Mu, dalam menghadapi tantangan yang berat masa kini, kami tinggal tenang dan diam, dan tetap percaya kepadamu. Karena dengan demikian, dalam kehidupan yang bertobat dan tinggal diam dan tenang di dalam pelukan-Mu, terletak kekuatan iman kami. Tolong kami ya Bapa, agar apapun ganasnya pandemi corona ini tidak akan menggoyahkan iman serta pengharapan kami ya Bapa. Kiranya kami tetap berdiri teguh, senantiasa menatap, memandang kepada Tuhan, berharap dan berserah penuh kepadamu. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, Jemaat GPIB Pelita Jakarta, dari sektor 1 hingga sektor 12, yang pada malam ini beribadah, maupun yang mungkin tidak sempat beribadah karena dalam berbagai kesulitan, kesakitan maupun ketakutan. Hiburkanlah akan umat-Mu ya Bapa. Yakinkan mereka bahwa janji-janji dalam firman-Mu ini tentang pembebasan dari tekanan COVID-19, tentang kehidupan yang kekal, dan tentang kasih-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam segala perkara bagi kami. Tuhan pasti dan selalu akan menggenapi itu bagi kami. Karuniakanlah damai sejahtera Allah itu bagi kami. Tinggallah bersama kami sesuai janji-Mu ya Bapa, di dalam pelukan-Mu. Kuatkan iman dan pengharapan kami agar kami tetap berdoa dan berjaga, menjadi anak-anak Tuhan, milik Tuhan, yang setia dan taat kepadamu, juga yang setia dan taat kepada segala aturan pemerintah dan kebijakan pemerintah yang diberikan. Tinggal di rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Juga penerapan PSBB. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami dalam kesetiaan iman kepadamu, kami melakukan itu demi memutus rantai virus corona. Tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi sesama kami. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah dari pusat hingga ke daerah,
Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Semua yang telah ditunjuk dan ditetapkan untuk penanganan virus corona COVID-19 ini. Menteri Kesehatan dengan segala upayanya. Kiranya seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya oleh berkat-Mu, oleh pertolongan-Mu, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa kebangkitan-Mu, virus corona akan dilenyapkan, akan dibebaskan, dibersihkan dari negara dan bangsa kami. Yakinkan kami akan hal itu Tuhan. Jauhkan segala keputusasaan. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi mereka sebagai para medis, dokter, para perawat, para petugas di rumah sakit, para relawan yang menyerahkan seluruh hidup, waktu dan waktu mereka untuk berjibaku menolong saudara-saudara kami yang terkena virus corona dan juga pencegahan dan pengobatan yang lain. Tolong akan mereka ya Bapa, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka dan memberkati keluarga mereka agar mereka tetap menopang dan menggantungkan hidup mereka kepadamu. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat ini. Ya Tuhan, dengan adanya dampak, dengan adanya pandemi corona COVID-19 ini, yang tadinya kami sering bertemu dan bersekutu, yang tadinya kami hidup dalam saling canda dan bersama-sama membina kebersamaan sebagai warga jemaat. Kami harus saling berjauhan, tinggal di rumah masing-masing. Anak-anak kami yang harus dirumahkan, yang mungkin belum mengerti, mereka berada di dalam tekanan dan stres. Ya Tuhan, hiburkan akan mereka. Tolonglah akan mereka ya Bapa. Berikanlah kekuatan iman bagi mereka. Dan menghadapi berbagai kesulitan karena pandemi corona ini. Yesus Kristus jawaban dan jalan keluar. Berikanlah jalan keluar dan jawaban yang pasti bagi mereka. Penuhilah segala kebutuhan mereka ya Bapa. Lindungilah mereka dengan tangan-Mu yang penuh cinta kasih. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan berikan bagi mereka. Pelayanan-Mu dalam jemaat ini, dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 12. Perangkat pelayan, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Ellen Poli Tamunu, PHMJ, seluruh presbiter, seluruh pengurus Pelkat, dan komisi-komisi yang ada. Ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, Tuhan pakai kami sebagai alat untuk memperkenalkan Tuhan bagi orang lain yang berada dalam keputusasaan dan hilang harapan, agar mereka juga punya harapan, sukacita. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi semua orang yang bertugas pada malam ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, petugas pada saat ini
baik itu presbiter yang mendampingi, baik itu POPK dan MMS, dan pengurus Taman Mini Indonesia Indah yang turut bersama dengan kami mengupayakan ibadah pada saat ini kepada jemaat GPIB Pelita. Tuhan kiranya memberkati mereka ini semua. Tilik mereka dengan segala yang mereka perlukan. Tuhan yang memberikan itu bagi mereka. Mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka dan jalan keluar bagi mereka. Berikanlah kesehatan bagi mereka, juga bagi kami semua. Para janda, duda dan anak-anak yatim piatu kami pun serahkan kepadamu. Genapi janjimu bagi mereka. Teringat kami kepada keluarga-keluarga jemaatmu yang dalam masa pandemi corona ini mereka dihadapkan kepada duka cita. Tuhan memanggil pulang suami, ayah, dari sisi istri dan anak-anak. Tuhan memanggil pulang anak dari sisi orang tua. Atau istri dari sisi suami dan anak-anak. Semua mereka ya Tuhan kami serahkan kepadamu. Keringkanlah akan air mata mereka. Hiburkan akan mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan yang melakukan dan yang menghendaki itu. Tuhan jugalah yang akan menggenapi janjimu bagi mereka. Menjadi suami bagi mereka yang janda. Menjadi bapa bagi mereka yang piatu. Menjadi pemimpin dan pengharapan bagi mereka yang berada di dalam ketidakpastian. Biarlah kekuatan itu hanya datang dari Tuhan bagi mereka. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada penggodaan dan jahat. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu yang terambil dari Gita Bakti 81, bait 1 sampai dengan 3. Syukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Dia memberkatimu. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah jemaat berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, serta dapat digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah menerima pemulihan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Peganglah teguh janjinya. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Janji-janjinya itulah yang menghibur, menguatkan, dan menghapus segala air mata, derita,
ketakutan, dan kekhawatiran kita. Saya undang berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolong kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Gita Bakti 354 bait 1 dan 2 sebagai nyanyian pengutusan. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Hidup yang bersih, buka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti, karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, buka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, atas nama Presbiter GPIB Jemaat Pelita, kami menyampaikan salam sehat dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita sekarang sampai selama-lamanya.